dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan berbicara terlalu banyak bisa membawa dampak besar pada diri kita, baik itu menuju kedamaian atau justru kehancuran yang sunyi. Pernahkah kamu merasa lelah setelah bercerita panjang lebar kepada seseorang hanya untuk pulang dengan perasaan kosong dan kehilangan sebagian dari dirimu? Hal ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Kadang-kadang kita berbicara bukan karena kita merasa perlu, tetapi karena kita terpengaruh oleh tekanan sosial atau perasaan ingin dimengerti. Di dunia yang semakin menuntut kita untuk selalu berbicara, menunjukkan perasaan, dan membuktikan eksistensi kita, hanya sedikit yang sadar bahwa diam bisa menjadi bentuk kebijaksanaan yang semakin langka. Namun, diam bukan berarti lemah. Sebaliknya, diam adalah seni, sebuah bentuk kekuatan batin yang tumbuh dari penguasaan diri. Keheningan bukan hanya sekadar menahan kata-kata, tetapi juga merupakan latihan jiwa. Dalam filsafat Stoikisme, keheningan diajarkan sebagai cara untuk melatih diri, mengontrol impuls, dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan harus diam. Keheningan bukan berarti kita menghindari kenyataan atau bersembunyi dari masalah, tetapi lebih kepada pemilihan sadar untuk tidak meletakkan harga diri di tangan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran perlu dibagikan, dan tidak semua luka harus diceritakan. Diam menjadi bentuk perlindungan, melindungi bagian-bagian diri yang belum siap untuk dilihat dunia. Keheningan dalam filsafat Stoikisme bukan hanya tentang menahan diri untuk berbicara, tetapi juga tentang melatih jiwa untuk menguasai diri. Dalam banyak situasi, kita cenderung terbuka dan berbagi cerita, bahkan bagian paling rapuh dari diri kita, dengan harapan akan dipahami dan diterima. Namun, seringkali hal ini justru menimbulkan konsekuensi yang tak terduga. Cerita yang bagikan bisa berubah menjadi bahan obrolan, bahkan senjata yang dapat digunakan melawan kita. Ketika kita membuka diri tanpa pertimbangan, kepercayaan kita bisa disalahgunakan, dan rahasia yang seharusnya tetap terjaga justru menjadi beban yang tak pernah diminta. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga bagian-bagian diri yang paling dalam dengan bijaksana. Diam bukan berarti kita lemah atau takut, tetapi sebuah bentuk kontrol batin yang mendalam. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak menyerahkan harga diri kita kepada orang lain. Dalam psikologi, konsep self-verification mengungkapkan bahwa kita ingin dilihat sebagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ketika kita membuka diri dengan harapan orang lain akan mengerti, kita justru rentan ditolak jika mereka tidak memahami bagian yang paling rapuh dari kita. Keheningan dalam konteks ini bukan penghindaran, tetapi penguasaan diri. Ini adalah seni memilih kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya untuk menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. Keheningan yang dipilih dengan bijak adalah cara untuk melindungi kedamaian batin kita dan mencegah kita jatuh ke dalam perangkap ekspektasi dunia luar yang seringkali tak dapat kita kendalikan dalam hidup. Kita seringkali merasa terdorong untuk berbagi cerita atau perasaan dengan orang lain, berharap mereka akan mengerti dan memberi dukungan. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menampung dan memahami cerita kita dengan bijaksana. Ketika kita membuka diri tanpa menyaring apa yang dibagikan, kita justru bisa membuka pintu untuk penilaian yang tak diinginkan atau pengkhianatan. Cerita yang kita anggap aman untuk dibagikan bisa berubah menjadi bahan gosip atau bahkan digunakan untuk menyerang kita di kemudian hari. Stoikisme mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih siapa yang layak mendengarkan cerita kita. Diam bukan berarti kita tidak peduli atau tertutup, tetapi sebagai bentuk perlindungan diri. Dalam dunia yang sangat terbuka seperti sekarang ini, di mana setiap orang ingin berbicara dan berbagi, keheningan menjadi bentuk seleksi, mempertimbangkan dengan hati-hati kepada siapa kita membuka diri dan seberapa banyak kita harus berbagi. Ada kalanya kita merasa sangat ingin dimengerti dan diterima, tetapi tidak semua orang benar-benar siap untuk mendengar atau bisa menangani kebenaran yang kita bagikan. Mengingat hal ini, Stoikisme mendorong kita untuk memilih dengan bijaksana mana yang layak untuk dibagikan dan mana yang lebih baik tetap tersimpan dalam diri kita. Dengan begitu, kita menjaga agar cerita kita tetap utuh dan tidak terbuka untuk disalahartikan atau disalahgunakan. Keheningan adalah bentuk penguasaan diri yang tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga hubungan dengan orang lain. Di dunia yang serba cepat dan penuh interaksi ini, kita seringkali merasa terdorong untuk merespons setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Setiap notifikasi, percakapan, atau komentar seolah-olah mengundang kita untuk segera memberikan respons. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap respons yang kita berikan, baik itu verbal maupun non-verbal, menghabiskan energi mental dan emosional yang berharga. Keheningan dalam pandangan Stoikisme
bukan sekadar memilih untuk tidak berbicara, tetapi lebih kepada keputusan sadar untuk tidak terjebak dalam reaksi yang tidak perlu. Keheningan memberi kita ruang untuk menghemat energi dan menjaga fokus. Setiap percakapan atau interaksi yang tidak penting hanya akan menguras tenaga kita, baik secara fisik maupun mental. Ketika kita memilih untuk tidak merespons percakapan yang tidak relevan atau komentar yang hanya memancing emosi, kita memberi ruang bagi diri kita untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan batin. Menurut penelitian, keheningan dapat memindahkan otak dari mode bertahan ke mode pemulihan, yang membantu kita untuk lebih fokus, stabil, dan kreatif dengan memilih untuk tidak langsung merespons segala hal. Kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk jernih dan lebih selektif dalam menentukan mana yang pantas mendapatkan perhatian kita. Keheningan memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dan mengontrol bagaimana kita merespons dunia sekitar kita. Ini adalah cara yang bijak untuk melindungi energi kita dari konsumsi yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang lebih penting dan bermakna. Keheningan bukan hanya sekadar ruang kosong yang terisi dengan diam. Dalam konteks stoikisme, keheningan adalah alat untuk refleksi diri yang mendalam. Saat kita berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin kita, kita memberi ruang bagi pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Di tengah kehidupan yang sibuk, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan tekanan eksternal, sehingga kita lupa untuk menyelami perasaan dan pikiran kita sendiri. Keheningan memberi kesempatan untuk merenung dan melihat dengan jernih apa yang terjadi dalam diri kita, tanpa gangguan dari dunia luar. Refleksi diri yang dilatih melalui keheningan membantu kita untuk lebih memahami emosi, keinginan, dan ketakutan kita. Saat kita diam, kita tidak hanya menghindari kebisingan eksternal, tetapi juga membiarkan perasaan dan pikiran kita untuk berbicara tanpa perlu langsung dibicarakan. Ini adalah kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang perlu kita ubah dalam diri kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali emosi kita dengan bijak, bukan untuk mengekspresikannya secara impulsif. Keheningan memberi ruang untuk mengendalikan reaksi kita dan memilih dengan lebih sadar bagaimana kita akan bertindak. Dalam refleksi diri yang datang dari keheningan, kita bisa menemukan ketenangan, mengetahui kekuatan kita dan menodari kelemahan kita dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan begitu, keheningan menjadi alat untuk tumbuh, bukan hanya untuk menghindar dari masalah. Ego seringkali mendorong kita untuk berbicara, menjelaskan, atau membela diri dalam percakapan, meskipun dalam banyak kasus, tidak semua hal perlu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan terletak pada seberapa banyak kita berbicara, tetapi pada kemampuan kita untuk mengenali kapan saat yang tepat untuk berbicara dan kapan lebih baik diam. Dalam banyak percakapan, kita merasa dorongan untuk menyela, memberikan pendapat, atau mengklarifikasi. Bukan karena kita benar-benar ingin berbagi pemahaman, tetapi karena ego kita merasa perlu diakui dan dihargai. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk memilih dengan cermat mana kata-kata yang layak untuk diucapkan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa berbicara dalam banyak kasus hanya memperburuk situasi atau memperpanjang ketegangan. Diam, di sisi lain, bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana, terutama saat kita tahu bahwa kata-kata kita mungkin tidak membawa pemahaman baru atau malah memperburuk ketegangan yang ada. Keheningan yang disertai dengan kebijaksanaan bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada berbicara dengan penuh emosi. Dengan memilih untuk tidak bereaksi terhadap setiap pemicu eksternal, kita menunjukkan kendali diri dan membiarkan ego kita turun. Dalam percakapan, kita tidak perlu selalu membuktikan diri kita benar atau menang. Diam dalam konteks ini bukan berarti kekalahan, tetapi kemenangan atas ego kita yang tidak lagi perlu mendapatkan validasi dari orang lain. Kebijaksanaan sejati adalah saat kita tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup mendengarkan. Keheningan yang diajarkan dalam stoikisme bukanlah bentuk pelarian, tetapi penguasaan diri yang mendalam. Terkadang dalam hidup, kita merasa dorongan kuat untuk merespons segala sesuatu yang datang kepada kita, baik itu perkataan, komentar, atau tindakan yang kita anggap salah atau tidak adil. Namun, penguasaan diri yang sejati justru tercapai saat kita mampu menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, terutama ketika kita tahu bahwa reaksi itu tidak akan membawa kebaikan atau solusi. Dalam banyak situasi, kita memiliki pilihan untuk berbicara atau diam, untuk membalas atau mengabaikan. Keheningan dalam hal ini adalah bentuk kekuatan yang halus namun sangat kuat, karena kita memilih untuk tidak membiarkan emosi atau situasi luar mengendalikan reaksi kita. Menguasai diri berarti tidak membiarkan ego kita menguasai setiap tindakan atau kata-kata kita. Diam bukan berarti kita lemah,
tetapi justru kita menunjukkan kontrol batin yang kuat, kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terbawa arus perasaan atau situasi. Kekuatan dalam penguasaan diri ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain, namun dampaknya sangat mendalam pada diri kita sendiri. Studi tentang pengendalian diri menunjukkan bahwa kemampuan menahan reaksi emosional berhubungan erat dengan pencapaian jangka panjang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menguasai diri dalam setiap situasi, kita tidak hanya menjaga kedamaian batin kita, tetapi juga menciptakan ruang bagi pikiran yang lebih jernih dan tindakan yang lebih bijaksana. Salah satu aspek penting yang diajarkan oleh Stoikisme adalah kemampuan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan harus diam. Ini bukan sekadar strategi sosial, tetapi juga bentuk tertinggi dari kecerdasan emosional yang dapat memperkuat hubungan dan menjaga ketenangan batin. Terkadang, kita merasa terdesak untuk berbicara atau menjelaskan sesuatu segera setelah sesuatu terjadi, terutama dalam situasi emosional. Namun, berbicara dalam keadaan terburuk seringkali hanya memperburuk keadaan. Keheningan memberi kita kesempatan untuk membaca situasi dengan lebih jernih, memberi ruang bagi kita untuk merenung sebelum memberikan respons. Ketika kita tahu kapan harus berbicara dan kapan tidak, kita menunjukkan kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Diam bukan berarti tidak peduli, tetapi lebih kepada keputusan yang bijaksana untuk tidak terjebak dalam percakapan yang tidak produktif. Dalam situasi yang penuh emosi atau ketegangan, kata-kata yang tidak dipikirkan dengan matang dapat memperburuk konflik atau menambah kesalahpahaman. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam berbicara, tetapi untuk memilih kata-kata dengan hati-hati, mengetahui bahwa tidak setiap percakapan memerlukan penjelasan atau tanggapan. Kadang, diam dapat menghindarkan kita dari perdebatan yang tidak perlu dan memberikan ruang bagi kedamaian. Waktu dalam berbicara juga berarti menghindari kota-kota yang hanya keluar dari dorongan ego, dan memilih untuk berbicara hanya ketika itu akan membawa kebaikan atau solusi.